Jadi ketika sahabat ditanya kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Ternyata sahabat tidak bilang sehat ya Rasulullah, alhamdulillah baik ya Rasulullah, tidak. Ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Apa jawaban sahabat? Asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Beda tipis jawabannya sama kita, Pak. Mereka tidak bilang sehat, mereka tidak bilang baik, tapi jawaban mereka asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa artinya sehat kalau tidak ada iman? Betul. Apa artinya harta kita berlimpah ruah kalau tidak ada iman? Apa artinya jabatan tinggi, kedudukan tinggi kalau tidak ada iman? Al-Imam Al-Habib Allah bin Adam Al-Haddad di dalam kitab Masaihud Diniyah, di awal-awal beliau memberikan ilustrasi apabila ada orang yang sehat badannya, berlimpah ruah hartanya, tinggi jabatan dan kedudukannya, tapi tidak ada iman di dalam dirinya, maka itu adalah orang yang paling hina di hadapan Allah. Itulah kenapa sahabat tidak menjawab sehat baik, tapi mereka menjawab asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Nabi mencoba mempertegas lagi pertanyaan yang kedua. Apa jaga pertanyaan Nabi Muhammad? Kalau kalian bilang pagi hari ini kalian beriman kepada Allah, wama alamatu imanikum, apa tanda-tanda iman waktu pagi hari ini? Subhanallah. Kalau kalian berkata bahwa pagi ini kalian beriman kepada Allah, Nabi tanya lagi, wama alamatu imanikum, apa tanda-tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Sebab kalau ngomong beriman saja gampang apa susah? Halo? Gampang. Ini ada orangnya mau enggak? Kalau ngomong beriman aja gampang apa susah? Gampang, Pak. Jangan lagi kita. Jauh di sana ada orang yang gak pernah ibadah, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah melaksanakan perintah Allah. Orang yang gak pernah ibadah, iseng-iseng Pak, coba tanya di luar sana. Ada orang yang gak pernah ibadah, gak pernah sholat, tanya, Bang, mohon maaf Bang, abang beriman atau tidak Bang? Kira-kira jawabannya apa? Beriman. Enggak, kalau kita tanya begitu Bang, abang beriman atau tidak? Jawabannya kira-kira apa? Hah? Pasti jawabannya beriman. Saya biar kata nggak suka ya, biar kata saya nggak sholat, saya beriman. Begitu kan? Tanya lagi yang kedua, kalau abang beriman, maaf Bang, abang percaya nggak sama surga sama neraka? Pasti jawabannya Percaya. Tanya lagi yang ketiga, kalau abang percaya surga dan neraka, abang mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Pasti jawabannya surga. Sembahyang Agak. Wa ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Sebuah pertanyaan yang luar biasa oleh Nabi. Ngaku beriman gampang, tapi apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Apa jawaban sahabat? Naskuru al-raha wa nasbiru al-bala. Ya Rasulullah, tanda keimanan kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Jadi saya ini mau apa?
Ini duduk seperti ini dalam satu majelis. Memang ini kantor kita, tapi majelis ini menjadi majelis yang mulia karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Quran, sholawat kepada Nabi, bahkan di dalamnya ada kajian-kajian keilmuan. Betul? Jadi mulia majelis ini. Duduk di tempat yang seperti ini, duduk di tempat yang seperti ini merupakan nikmat yang luar biasa. Karena dalam kitab tajid atas Tajridus Dorek, satu hadis Rasulullah SAW, di dalam satu hadis ilmu yang seperti ini berkumpul 700 malaikat di atasnya berdoa dan bermohon kepada Allah agar orang yang duduk di majelis ilmu ini diampuni dosanya. Amin. Satu majelis yang luar biasa, ini nikmat. Di tengah-tengah kesibukan kita, kita bisa mensisihkan sebagian waktu kita untuk hadir di dalam satu majelis yang luar biasa. Dan orang katanya majelis ini rutin 1 bulan sekali, Pak. 1 bulan sekali dari Subhan ke budayanya mutar ke 10. Masya Allah, luar biasa. Mutar gitu. Itu langkah-langkah kaki kita ketika Bapak jalan dari tempat kita kerja menuju tempat majelis yang seperti ini. Langkahnya bukan langkah yang sia-sia, langkahnya punya nilai ibadah di sisi Allah. Amin. Insya satu langkah kaki kita menuju ke majelis yang seperti ini, Allah kasih satu kebaikan. Satu kaki di langkah kaki kiri kita, kata Nabi Muhammad, Allah hapus satu dosa kita. Satu kebaikan Allah kasih, satu dosa Allah ampuni dari itu. Dosa kita banyak nggak, Bro? Halo? Ada berapa? Nggak bisa ngitungnya. Kalau seandainya umur kita yang 50 tahun ini, umur kita yang 60 tahun ini ditimbang di umur kita, banyakkan baiknya, banyakkan jeleknya. Allah. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Bersyukur kita. Allah bisa gerakkan kita di tengah kesibukan kita bisa berkumpul di dalam satu majelis yang penuh kebaikan, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah tidak keluarkan kita dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Apalagi dalam rangka kita ini ada satu tema yang luar biasa, meneladani Nabi membentuk ASN DKI yang berakhlak. Meneladani daripada akhlaknya Nabi Muhammad menjadi satu sosok ASN yang luar biasa. Tapi zaman dulu belum ada ASN, Pak. Meneladani bagaimana Allah bentuk ASN. Tidak ada makhluk yang paling sempurna akhlaknya kecuali baginda Nabi Muhammad. Figur yang amat dan sangat luar biasa, sampai-sampai dijadikan simbol oleh Allah. Siapapun kita, apapun status sosial kita, tidak ada figur untuk kita contoh dan kita teladani kecuali adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah tuliskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasulullah itu terdapat satu teladan yang amat sangat luar biasa untuk kita contoh, untuk kita tiru dan untuk kita teladan. Ini figur yang luar biasa yang tidak ada, dan bahkan kita wajib bagi kita umat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib meyakini dan mengimani bahwa tidak ada makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib buat kita meyakini hal yang seperti itu. Tidak ada figur, tidak ada contoh dan teladan manusia yang paling berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia kecuali adalah baginda Nabi Muhammad. Karena Allah sudah mengatakan, Allah puji langsung Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu figur yang luar biasa akhlak. Saya enggak sanggup untuk meneladani karena terlalu mulia akhlak. Tapi kita berusaha untuk mencoba dan mencontoh sekemampuan kita. Betul? Ini kalau dibahas ini
mungkin setengah 4 belum selesai. Saya tadi sudah dipesan sama Pak Camat yang lama-lama, jam 10 kurang 10 menit selesai. Jadi dari ini ngomong ini soalnya jam 10 kurang 10, ini masih kurang 9. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Ada sifat yang perlu kita teladani dari sifat Nabi Muhammad terlalu banyak. Satu di antaranya beliau ini orang yang siddiq, orang yang jujur. Tidak pernah keluar dari mulutnya dusta. Tidak pernah keluar dari mulutnya membohongi orang lain. Sampai-sampai sebelum mendapatkan titel kenabian, ternyata Rasulullah sudah mendapatkan satu titel dari masyarakat Quraisy pada saat itu. Muhammad itu dipanggil dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa? Orangnya, mohon maaf Bapak Ibu, yang memberikan gelar Al-Amin bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Yang memberikan gelar Al-Amin bukan Umar Ibn Khattab, itu sahabat, itu kawan dan temannya. Tapi justru yang memberikan kata Al-Amin, menjuluki Al-Amin adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu. Kalau teman yang menjuluki baik itu baik biasa ya. Tapi ini justru tokoh-tokoh kafir Quraisy. Karena saking percayanya kepada Muhammad, dia memberikan sebuah titel yang luar biasa, Al-Amin. Orang yang dipercaya, gak pernah keluar dari mulutnya dusta. Abu Jahal, Abu Jahal, ibu kenal dengan Abu Jahal dia? Kalau bapak kenal? Abu Jahal, Pak, ini tokoh kafir Quraisy yang begitu luar biasa. Orang yang paling membenci Nabi Muhammad, orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Di otaknya, di pikirannya hanya satu, bagaimana caranya bisa membunuh Muhammad. Saking bencinya dia. Tapi satu hari, ketika Abu Jahal berkumpul dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lainnya, ditanya Abu Jahal oleh teman-temannya, ya Abu Jahal, aku mau tanya sama engkau, bagaimana pendapat engkau tentang budi pekertinya Muhammad? Bagaimana menurut engkau tentang akhlaknya Muhammad? Bagaimana menurut engkau tingkah lakunya Muhammad? Apa kata Abu Jahal, orang yang paling benci, orang yang paling memusuhi Nabi, orang yang ingin membunuh Nabi, ketika ditanya bagaimana perilaku, akhlak, budi pekertinya Muhammad, apa kata dia? Aku belum pernah melihat ada orang di Jazirah Arab ini, di Quraisy ini, ada orang sebaik Muhammad. Aku belum pernah lihat ada sosok orang yang sebaik Muhammad. Mulutnya tidak pernah berdusta, tangannya tidak pernah berbuat jahat, dan lain sebagainya. Orang yang paling benci, orang yang pengen bunuh Muhammad, mengakui tentang tingkah laku Muhammad. Tidak ada dan tidak pernah aku temui akhlak sebaik Muhammad. Lah jadi teman-teman kafir Quraisy jadi bingung, heran, kenapa engkau kok bisa begitu? Engkau memuji-muji akhlaknya Muhammad baik, perilakunya Muhammad baik, kenapa engkau benci dia? Kenapa engkau musuhi dia? Kenapa engkau pengen bunuh dia? Aku benci kepada Muhammad bukan karena akhlaknya. Paham saya dulu? Aku benci kepada Muhammad bukan kepada tingkah laku. Subhanallah. Jadi kalau bicara akhlak begitu luar biasa, Nabi Muhammad ada satu sifat yang dikatakan di sana adalah beliau itu siddiq, jujur dia, jujur dengan perkataan, jujur dengan perbuatan, jujur sama sesuai perkataan dengan perbuatan. Ini akhlak Nabi Muhammad. Bapak Ibu pernah bohong? Hah?
Siapa yang bohongin dia tadi? Ini Pak, ini makanya ini tema terlalu berat ini. Orang yang sudah suka berbohong, mohon maaf itu Pak, terpaksa saya harus sampaikan ini hadis. Ini hadis ekstrim Pak, boleh nggak? Boleh nggak? Ini hadis amat sangat ekstrim ini. Apalagi buat kita yang diamanatkan untuk bisa mengembang sebuah tugas dan kewajiban kita. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran buat kita. Ternyata ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia yang Allah sangat benci kepada dia. Allah sangat murka kepada dia. Bahkan saking murkanya Allah, Allah tidak mau ketemu sama orang itu dan Allah tidak mau bicara. Artinya Allah tidak akan berikan rahmat kepada dia nanti yaumul kiamat. Siapa mereka? 3 kata Nabi. Salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ada 3 kelompok manusia kata Nabi Muhammad. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Yang dimana 3 kelompok ini mereka Allah tidak mau bicara sama dia. Wa la yanzuru ilaihim, dan Allah tidak mau berjumpa sama dia. Ngomong nggak mau, ketemu pun nggak mau. Saking bencinya. Kita aja dicuekin sama pimpinan kita, enak atau enggak? Nggak enak gitu. Kita tidak ditegur sama suami kita aja nggak enak. Kita tidak ditegur sama kawan kita saja tidak enak. Ini nanti pada hari kiamat Allah tidak akan mau menegur mereka. Allah tidak mau berjumpa sama mereka. Artinya Allah tidak mau memberikan rahmat kepada dia. Mohon maaf Bapak, nanti pada hari kiamat tidak ada yang kita butuhkan pada saat itu kecuali adalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bisa masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan, demi Allah bukan. Kita bisa masuk surga bukan karena sholat yang kita kerjakan, bukan karena puasa yang kita lakukan, bukan karena umrah dan haji kita, tapi masuk kita ke dalam surga. Allahumma inni as'aluka ridhoka. Kita masuk surga adalah karena ridho dan rahmatnya Allah. Bukan karena ibadah kita, tidak ada jaminan. Orang yang tiap tahun pergi haji masuk surga. Ada jaminannya nggak? Nggak ada. Nggak ada jaminan orang yang tiap tahun pergi haji bisa masuk surga. Nggak ada, Pak, demi Allah kan. Mohon maaf, ada yang belum haji di sini. Ada yang belum haji di sini. Saya doakan mudah-mudahan dia bisa berangkat lagi semua. Insya Allah. Coba yang belum di tangan. Yang tunjuk tangan saya doain biar bisa berangkat lagi. Ayo coba mana yang banyak juga ya. Mau berangkat lagi? Mau berangkat lagi? Mohon maaf, kalau dibayarin mau nggak? Kalau dibayarin mau nggak? Betul? Sama, saya juga mau Pak. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian punya peluang untuk bisa hidup. Karena Pemprov DKI mempunyai satu terobosan yang luar biasa Pak, dan itu diawali oleh DKI di zamannya Pak Fauzi Bowo. Dulu petugas haji, petugas saya kebetulan alhamdulillah Allah izinkan dari tahun 93 sampai tahun kemarin selalu berangkat haji. Kecuali kemarin untuk COVID ya, 2 tahun saya nggak berangkat. Tapi dari itu terus saya berangkat alhamdulillah. Ternyata di dalam pemberangkatan haji, pemerintah DKI punya terobosan yang sangat luar biasa untuk membimbing jamaah haji khususnya DKI. Dan itu terobosan yang luar biasa. Satu pesawat itu disebutnya satu kloter. Kloter itu kelompok terbang. Dulu sampai 400 orang. Satu kloternya itu. Ternyata di dalam satu kloter itu Kementerian Agama dalam hal ini pemerintah pusat memberikan petugas di dalam satu kloter itu hanya 5. Ketua kloter, pembimbing ibadah kloter,
tim kesehatan dalam hal ini dokter, kloter, ditambah 2 pelayanan umum dan perawat. Jadi berapa? 5 untuk mengakomodir peserta jamaah 400 orang. Kira-kira sanggup atau tidak itu? 400 orang dengan 5 orang petugasnya. Dan itu terus berjalan. Alhamdulillah waktu itu diterobosi oleh Pak Fauzi Bowo. Waktu itu beliau memberikan satu terobosan. Dibentuklah ada yang namanya tim haji daerah, TPHD. Ada TPHD, ya, tim pembimbing haji daerah. Satu kloter itu 3 tambahannya, Pak. Siapa? Antum semua. PSN, ASN, ASN. Dengan seleksi yang kita paham tentang hal yang seperti ini. Baik itu hampir 60-70%. Satu tahun itu kurang lebih ada sekitar 65 orang. Setiap tahunnya, khusus yang di DKI Jakarta. Jangan lagi tingkat level kecamatan, jangan lagi tingkat wilayah, tingkat kelurahan pun bisa mengajukan itu semua. Untuk dia bisa mengajukan menjadi peserta daripada itu semua. TPHD namanya. Jadi ada kesempatan peluang itu untuk bisa. Bahkan untuk pelayanan umum, kemarin saya mendapatkan informasi itu tidak diperbolehkan buat yang lain kecuali adalah ASN. Jadi insya Allah bisa kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Jadi bisa peluang itu memungkinkan itu. Dan itu mohon maaf, itu dananya APBD. Itu dana APBD. Kalau Kementerian Agama itu orang tua yang masih suka berbuat dosa. Orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Udah 60, udah 70, rambutnya sudah putih dan lain sebagainya, masih jauh sama musola, masih jauh sama masjid, tidak mau ibadah, tapi masih suka berbuat dosa dan berbuat maksiat. Umur sudah lanjut, jalan sudah susah, tangannya udah apa? Udah gemeteran, tapi masih tidak mau ibadah. Jalannya sudah susah, dipapah, tangannya sudah gemeteran. Tapi kalau bagi kartu kenceng banget. Syekhul Zani, orang tua yang suka berbuat maksiat, Allah benci sebenci-bencinya orang. Ada anak muda berbuat dosa, Allah marah. Ada anak muda berbuat maksiat, Allah marah. Tapi Allah jauh lebih marah dengan orang tua yang berbuat maksiat. Ada orang tua ibadah, Allah senang. Tapi Allah lebih senang kepada orang yang mudah beribadah. Kalau orang tua beribadah, pantas nggak? Pantas. Pantas nggak? Pantas. 2 minggu lagi. Masih gaya aja orang ini. Iya, ayo. Syekhul Zani, orang tua yang suka berbuat maksiat. Mudah-mudahan panjang umur kita dan kita bisa manfaat umur kita untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, ya masih ada sisa 1 menit. Yang kedua, orang yang paling dibenci sama Allah, maaf, wal malikul kazzab, ASN yang berdusta, pemimpin yang berbohong. Ada nggak pemimpin yang bohong? Kok ada suaranya? Oh ini dua boleh, tidak ada ya, insya Allah ya. Ngomong tidak adanya benar apa gini? Wal malikul kazzab, pemimpin yang berdusta, pemimpin yang bohong. Allah benci dengan pemimpin yang seperti ini. Karena yang dia bohongi bukan dirinya, yang dia bohongi bukan istri dan anaknya,
Tapi ini buat di sini kadang-kadang kita mau meneladani beliau. Kenapa beliau itu bisa berhasil meraih kesuksesan? Ini dakwah Islam bersumber dari satu desa, satu kampung yang di mana kampung itu tidak ada namanya di peta dunia, Pak. Mekah nggak dikenal pada saat itu. Tapi ternyata bisa Mekah melalui satu proses yang luar biasa. Penjuru dunia mana yang tidak ada umat Nabi Muhammad? Semua masuk, betul? Padahal berasal dari sumber, dari kota yang terpencil, dari kampung yang terpencil. Kok bisa dakwahnya Nabi berhasil? Dan 90% berhasilnya dakwah Nabi Muhammad adalah karena akhlaknya Nabi Muhammad. 90% Nabi berdakwah tidak pakai dalil, tapi beliau berdakwah itu dengan akhlak. Banyak orang yang masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad. Ini hebatnya dia. Dia tidak pernah dusta kepada semuanya. Dia tidak pernah berbohong kepada semuanya. Dia selalu menebarkan kejujuran di dalam setiap aktivitasnya, baik perkataannya, baik perbuatannya. Nabi Muhammad orangnya amat sangat luar biasa, satu jujur, dan dia tidak pernah marah kepada orang yang telah berbuat jahat kepada dia. Banyak orang yang masuk Islam itu karena akhlaknya Nabi Muhammad. Ada nenek-neneknya, Pak. Di zaman Nabi Muhammad itu, Abu Bakar As-Siddiq pernah datang ke rumah Nabi. Nabi sudah meninggal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Nabi Muhammad, pengen nengokin istrinya Nabi, Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah ini istri Nabi, tapi dia putrinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu bukan hanya seorang sahabat, tapi dia mertua Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal, didatangin sama Abu Bakar. Abu Bakar nengokin anaknya lah, istrinya Nabi. Dan sampai di rumah ngobrol panjang lebar, ada satu pertanyaan. Ini yang perlu kita catat ini. Ada satu pertanyaan, Abu Bakar nanya begini sama Aisyah, nanya, Aisyah mohon maaf, apakah ada pekerjaan Rasulullah yang belum saya tiru? Apakah ada pekerjaan Nabi Muhammad yang belum aku teladani? Apa kata Aisyah? Abah, sepertinya semua pekerjaan suamiku Rasulullah sudah tercontoh. Sepertinya semua perbuatan yang dilakukan oleh suamiku semua sudah diteladani oleh engkau. Suamiku tahajud, engkau tahajud. Suamiku duha, engkau duha. Suamiku jihad, engkau jihad. Tapi ada satu, apa? Sepertinya ini belum engkau contoh. Apa? Suamiku setiap pagi suka membawa makanan ke pasar Madinah. Buat siapa? Karena di pasar Madinah itu ada seorang nenek-nenek, dan nenek-nenek itu udah tua. Memang saya salah. Di pasar Madinah itu ada nenek-nenek, dan dia usianya udah tua. Matanya buta, Pak. Dan dia orang Yahudi, orang yang paling benci kepada Muhammad. Ini nenek-nenek, matanya buta, orang Yahudi dan paling benci. Setiap orang datang kepada Muhammad, kepada nenek itu selalu bilang, "Nah, kamu kenal gak sama Muhammad? Jauh-jauhin Muhammad. Dia orang gila, dia tukang sihir, dia tukang fitnah. Jauhin, kamu akan disihir sama dia. Jauhi Muhammad." Setiap orang datang selalu dia ngomong seperti itu. Saking apa? Benci. Saking bencinya kepada Muhammad. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Setiap pagi Nabi Muhammad membawakan makanan kepada dia. Didatangi nenek itu dengan penuh kasih sayang. Kemudian disuapi nenek itu dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana dia menyayangi orang tuanya, pelan-pelan. Dimakan makanan itu oleh sang nenek. Selesai makan, nenek itu bilang, "Nah, kamu kenal sama Muhammad enggak?" Padahal yang diajak ngomong Nabi Muhammad. "Kamu kenal sama Muhammad enggak?" Jauh-jauhin ya, jangan dekat-dekat sama Muhammad. Muhammad itu jahat, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang fitnah. Jauhin. Tapi Muhammad tidak pernah marah. Setiap hari dicaci maki seperti itu, dibilang gila.
Kita kalau dibilang gila marah. Pacarnya gila. Bukan zaman sini. Marah gitu Pak. Tapi Nabi tiap hari dicaci maki, tapi gak marah. Malah justru tiap hari Nabi Muhammad datang, tambah sayang Nabi Muhammad, selalu disuapin, sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad lakukan itu. Kata Abu Bakar, Aisyah, Rasulullah adalah suami. Walaupun kau anakku, aku tetap minta izin kepada. Mulai besok, aku akan contoh perbuatan itu. Izinkan aku, kata Abu Bakar, besok aku akan contoh perbuatan Muhammad. Aku akan cari nenek itu. Aku minta izin. Singkat cerita, besok bawalah dia makanan. Dia pergi ke pasar Madinah. Dia cari siapa? Nenek-nenek itu. Ketemu Pak nenek itu. Didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar langsung menyuapi nenek itu sebagaimana dia contohkan dari Muhammad. Disuapi nenek itu. Ketika disuapi nenek itu, selesai makan, nenek itu bilang, "Mama, kamu ini siapa?" Ditanya sama nenek itu, "Kamu ini siapa?" Abu Bakar pikir saya bohongin dia karena matanya buta, dia nggak tahu siapa yang datang, dia nggak lihat siapa yang menyuapi dia. Saya bohong sama dia. Apa kata Abu Bakar? "Nenek, mohon maaf, saya orang yang tiap hari menyuapi nenek. Saya orang yang tiap pagi membawa makanan buat nenek. Saya orang ini. Saya datang ke sini setiap saat untuk menyuapi nenek." Apa kata sang nenek itu? "Bukan. Engkau bukan orang yang biasa menyuapi aku. Mataku memang buta. Aku tidak lihat siapa orang itu. Aku tidak tahu siapa orang yang menyuapi dan memberikan makan kepadaku. Tapi aku yakin orang yang biasa memberikan makan kepadaku adalah orang yang berakhlak mulia, orang yang penuh kasih sayang. Karena dia selalu menyuapiku itu dengan penuh kasih sayang. Dia kalau menyuapin saya pelan-pelan, nggak kayak ente." Abu Bakar malu Pak. Kata Abu Bakar, maafin bener. Bukan saya nih orangnya. Bukan saya. Lalu siapa? Orangnya sudah meninggal nih. Sudah meninggal. Iya. Justru saya mencontoh dan meneladani perbuatan yang dia lakukan selama ini. Siapa orang itu yang setiap hari menyuapi saya? Sudah meninggal nih. Iya, siapa? Namanya Muhammad bin Abdullah. Benarkah Muhammad bin Abdullah? Benar nih. Saya mencontoh dia. Apa kata sang nenek? "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau betapa mulianya akhlak Muhammad itu? Engkau tahu setiap hari dia datang, dia menyuapi aku. Aku makan itu makanan yang disuapi oleh dia. Setelah itu aku caci maki dia. Aku kata-katain dengan kata-kata yang amat sangat hina buat dia. Gila kamu, tukang sihir dia, tukang memfitnah dia. Tapi dia tidak pernah marah kepadaku. Bahkan setiap hari dia selalu berbuat seperti itu kepadaku. Kalau memang dia orang yang sudah meninggal dunia, bolehkah engkau antarkan aku ke kuburnya?" Karena dia buta, dituntutlah dia sama Abu Bakar As-Siddiq sampai di kuburnya. Kemudian dia duduk di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Dia letakkan kedua tangannya. Apa kata dia? "Kalau memang ini kuburnya Muhammad, ya Abu Bakar, saksikan di hadapan kuburnya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masuk Islam. Karena melihat apa? Karena melihat apa? Akhlak Nabi Muhammad. 90% berhasilnya dakwah Nabi Muhammad dari kota yang tidak ada, dari kampung yang namanya tidak ada di peta dunia. Gak ada Mekah, gak ada Mekah di peta dunia. Tapi ternyata dari situ menyebar ini dakwah luar biasa. Bahkan di negeri kita hampir mayoritas adalah umatnya Nabi Muhammad. Betul? Kenapa? Akhlak. Dan ini yang sekarang sedang mengalami dekadensi moral. Kejujuran dan amanah merupakan amanah akhlak yang luar biasa. Itulah Nabi Muhammad. Yang pertama, orang tua yang suka maksiat Allah benci.
Yang kedua, pemimpin yang apa? Pemimpin yang apa? Pemimpin yang suka berdusta. Kita memang bukan gubernur, kita memang bukan wali kota, kita memang bukan camat, kita memang bukan lurah, tapi kita pemimpin buat diri kita. Betul? Betul. Jangan bohongi diri. Kalau kita sudah tidak bisa membohongi, insya Allah kesananya akan menjadi luar biasa. Yang ketiga, manusia yang paling dibenci oleh Allah bukan hanya orang tua yang suka maksiat, bukan hanya pemimpin yang suka berdusta. Yang ketiga, Allah benci buta, Allah gak kasih rahmat buat dia. Wa akilul mustaqbil, orang miskin yang sombong, Allah benci banget. Bukan benci, gendut, tahu gendut bukan? Allah gendut banget sama orang miskin, Sombong. udah miskin, Sombong. Kalau orang kaya sombong, enggak boleh lah. Iya, sombong itu hak Allah. Makanya ada sifat sombong buat Allah. Kalau Allah sombong, pantas nggak? Pantas. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul Mutakabbir. mutakabbir. Ada sifat Allah mutakabbir, sombong. Allah marah sama orang yang sombong. Ada orang kaya sombong, marah Allah. Tapi Allah lebih marah sama orang miskin Tapi sombong. sombong. Kalau orang kaya sombong, ya rada-rada pantas dah. Kalau pantas banget nggak boleh. Rada-rada pantas ada yang disombongi, betul ya? Kenapa dia sombong banget? Dia mah pantas sombong, emang duitnya banyak. Ya salam. Dia mah pantas sombong, emang rumahnya gede, betul? Emang mobilnya banyak, lu apa yang mau disombongin tuh? Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau orang miskin sombong, apa yang disombongin? Rumah enggak, mobil enggak, harta enggak. Lalu apa yang disombongin? Batal hak. Orang miskin yang sombong adalah orang yang sudah susah dia hidupnya, tapi tidak mau ibadah kepada Allah. Itu orang sudah susah tapi tidak mau ibadah. Pemerintah mencoba untuk mengenalkan itu, maka ada yang namanya dinas sosial, betul ya? Ditampung mereka, ya ditampung oleh mereka. Belum lama saya isi di dinas sosial, besok ini saya isi di dinas pemadam kebakaran DKI. Ya, dan ini artinya bahwa kita perlu untuk mendalami akhlak Nabi Muhammad yang demikian luar biasa. Ya, mudah-mudahan 3 golongan ini tidak ada di dalam diri kita. Amin ya Rabbal. Orang tua yang suka berbuat maksiat, pemimpin yang suka berdusta, orang miskin yang apa? Sombong. Saya tanya, udah jelas belum? Enggak, udah jelas belum? Kalau udah jelas, assalamualaikum.